Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan baik zahir maupun batin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Sebagai umat muslim, tentunya kita semua mempunyai iman yang kuat, dan kita tidak lupa iman kepada qada dan qadar, yaitu kepercayaan terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan segala rencana dan bagian kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pengertiannya sendiri, qada adalah ketetapan dari Allah terhadap segala sesuatu yang pasti terjadi. Misalkan ada kematian, rezeki, dan sebagainya. Sedangkan qadar adalah pengukuran Allah terhadap segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil dalam penciptaannya. Berarti dapat kita simpulkan ya teman-teman, berdasarkan penjelasan tersebut kita simpulkan bahwa pengertian iman kepada qada adalah mempercayai dan meyakini terhadap segala ketentuan hidup yang telah digariskan oleh Allah bagi tiap-tiap makhluknya. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza tiksibu ada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Yaitu dijelaskan sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana kita akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Pada hakikatnya qada dan qadar manusia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia tidak menutup kemungkinan kita harus berikhtiar dan berdoa bahwasanya kita itu bisa menjalani hidup yang lebih baik. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita wajib berikhtiar ya teman-teman. Saya ada kasus sedikit nih, misalkan tentang rezeki. Kita itu rezeki sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah. Namun kita harus berikhtiar, misalkan kita bekerja. Tidak mungkin rezeki itu datang sendiri tanpa kita berusaha. Dan saya pun meyakini bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah, dan saya mengalami sendiri. Pada saat saya belum menikah, saya dikasih rezeki ya segitu-segitu aja.
mungkin cukup buat makan, kemudian buat sekolah, nabung, kemudian ya sedikit, cuman ya belum sampai kebeli kendaraan maupun sampai sekarang rumah. Setelah saya menikah, ada aja rezeki yang mengalir dari sudut manapun karena Allah sudah menentukan. Kemudian ada contoh lagi, misalkan tentang jodoh ya. Dalam manusia itu kan sudah ditentukan berpasang-pasangan, namun kita juga diwajibkan untuk berikhtiar, entah itu mencari pasangan, terus kemudian memperbaiki diri supaya menjemput pasangan, seperti itu. Jadi kita tidak mungkin dengan cara diam kemudian pasangan yang nyamperin kita sendiri, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada contoh lagi tentang kematian, bahwasanya kematian itu sudah diatur oleh Allah. Jadi misalkan kita minta mati nih, ya Allah saya ingin mati sekarang, itu tidak bisa karena Allah sudah mengaturnya. Dan misalkan kita melakukan percobaan bunuh diri, sama halnya kita menentang ketentuan Allah, dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Baik teman-teman, mungkin 3 contoh tersebut ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan menyampaikan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, taubat dan ketaatan. Kepercayaan ini mengajarkan kita untuk bertaubat dan lebih taat kepada Allah. Mengetahui bahwa hidup ini adalah ujian dan segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Terus kemudian sabar dan bersyukur. Nah, qada dan qadar ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar ketika kita dihadapkan oleh cobaan Allah, dan kita harus bersyukur ketika menerima nikmat dari Allah. Semua itu merupakan bagian dari takdir Allah yang maha bijaksana. Kemudian yang terakhir, kesadaran dan kemandirian. Dengan menyadari qada dan qadar, kita menjadi manusia yang lebih bijak dan mandiri dalam menghadapi berbagai situasi. Kita mencoba untuk berusaha maksimal sambil tetap yakin bahwa hasil akhirnya Allah yang menentukan. Mungkin cukup itu ya materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, dan mohon ridho dari teman-teman semua. Saya akhiri, unzur maqala wala tangzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.